Nah, supaya kita tidak kena tipu-tipu dukun, maka hendaknya seorang minimal bisa membedakan antara dukun dengan ustadz di dalam hakikatnya, di dalam prakteknya, di dalam perilakunya. Satu, ketika dia itu mau mengobati, selalu bertanya tentang nama pasien dan nama orang tua. Itu satu. Walaupun ketika datang sudah kenalan namanya dan yang lainnya, ketika dipegang mau praktek, nama siapa, Dek? Orang tua biasanya ibunya yang ditanya. Itu satu. Jadi ketika kita datang kemanapun, orang biarpun surbannya besar, pesantrennya muridnya itu ribuan, kemudian katanya dia itu ruqyah, tapi pertama kali ketika mengobati menanyakan nama dia, nama orang tuanya, maka ketahuilah itu ciri awal. Ciri yang kedua, menjadikan beberapa bekas pasien itu sebagai sarana untuk terapi. Biasanya minta celana dalamnya, minta BH-nya, minta kacunya, ya, Rambut gitu ya. rambutnya, ya, apa saja. Ya, kenapa minta itu? Karena itu akan menjadi alat si dukun untuk berkontraksi, bertransaksi kepada jin-jin. Nanti jin itu dengan alat itu menemukan pasien. Ya. Dan Masya Allah ini sangat berhubungan kenapa orang Ain itu disuruh mandi, kemudian bekas airnya disiramkan. Karena ini keringat itu ternyata itu bisa diusut oleh jin. Bau keringatnya orang ini mana nih orangnya? Terendus seperti anjing pelacak gitu. Ya, itu ya. Kemudian yang ketiga, menyuruh pasien untuk menyembelih binatang tertentu. Entah itu ayam cemani, ayam putih mulus, ayam hitam mulus, atau kambing, atau sapi, bahkan manusia. Itu pastikanlah dia itu dukun. Meskipun dipanggil kiai, meskipun dipanggil habib, meskipun dia itu dipanggil ustadz. Meskipun surbannya besar dan jubahan. Meskipun dia mengaku wali jadab, tetap aja itu adalah tanda di antara sekian tanda dukun, bukan ustadz. Kemudian yang keempatnya memberi rajah atau jimat. Ya, nanti suatu ketika kita akan bahas secara tersendiri macam-macam jimat, macam-macam raja, macam-macam pusaka yang digunakan para dukun untuk mencari ilmu perdukunan, insya Allah nanti, ya. Dan kita akan bawa barangnya. Oh, Masya Allah. Ustaz, ada juga koleksi. Ya, insya Allah koleksi-koleksi ini masih ada, walaupun sudah nggak lengkap karena sebagian sudah saya buang, tapi sebagiannya masih ada. Nanti kita akan munculkan. Dari mana itu Ustaz? Ya, ada yang dari warisan, ada yang datang dari pasien taubatan, ada yang macam-macam jadi itu, ya. Ya, Masya Allah. Terus kemudian membaca mantra atau bacaan dengan jumlah tertentu, mantranya nggak jelas. Ya, mantra itu bacaan-bacaan, nanti juga kita akan kasihkan contoh mantra yang suka dibaca oleh para dukun. Ketika sekarang, contoh aja, dulu saya diajari mantra untuk supaya ceramah lancar, kemudian bisa mengagumkan audien dengan menyebut Bismillah. Nah, ceramahnya hari apa nih? Kemis. Ceramahnya umpamanya hari Selasa, Rabu, Kemis, Kemingkem. Ya, itu mantra. Jadi mantra itu banyak sekali, ada mantra kulhu sungsang, ada saya lupa karena bahasa dulu Arab itu apa Ustaz? Bahasa Jawa, rata-rata ya. mantra itu bahasa Jawa, ya, bahasa Jawa. Ya. Terus kemudian bacaan jumlah tertentu, umpamanya baca Fatihah sekian kali, baca Bismillah sekian kali. Dulu saya ketika belajar ilmu Banten itu diajari untuk menghidupkan
kekuatan yang ada di dalam diri manusia 5. Kekuatan itu semuanya cara menghidupkannya membaca zikir dari Al-Quran, tapi jumlah tertentu. Kekuatan di dalam tubuh manusia itu kan ada 5. 1, adi-ari-ari, kakang kawah, sukmo sejati, guru sejati, roh sejati. Ada 5. Nah, itu ada 5. Nah, ketika kita menghidupkannya, itu kita puasa. Dulu puasanya saya itu 3 hari nggak makan sama sekali. Jadi makan cuman sahur, kemudian buka hari yang ketiganya. Tuh, alhamdulillah nggak mati itu. Kan gitu. Zaman dulu. Ya, dan tidak boleh makan makanan yang bernyawa ya. Terus kemudian baca bismillah 7 kali nggak napas. A'udzubillah 7 kali nggak napas. Fatihah 7 kali nggak napas, Qulhuwallah 7 kali nggak napas, sholawat 7 kali nggak napas. Dan bacaan ini masing-masing milik tadi, 5 pihak tadi. Adi-ari-ari, kakang kawah, sukma sejati, guru sejati, roh sejati. Nah, bacaan-bacaan dengan jumlah tertentu ini mengesimakkan orang-orang awam. Kan dari Quran itu kan? Iya. Jadi disitulah setan tidak akan mau membantu, pasti adanya penyimpangan terselubung. Contoh tadi, zikir dibaca sekian kali. Dari mana? Al-Quran tapi ditulis dengan darah haid. Bahkan kita pernah menemukan kasus ada seorang pencuri hebat ditangkap, ditembak, nggak mempan. Ternyata dia itu ditemukan jimat, di dalamnya kertas Al-Quran digunting-gunting lembut. Kemudian ternyata ada bekas-bekas darah haid. Setelah ditanya ternyata dicelupkan ke darah haid. Al-Quran tersebut. Al-Quran tersebut. Dari situlah jin itu bisa memberikan bantuan. Terus kemudian membaca hizib dengan huruf yang ini tidak bermakna. Lam, ro. Itu. Semacam wafak itu. Iya, wafak itu. Seperti itu. Itu pasti dukun. Ya. Kemudian yang ketujuh, memberi tumbal untuk ditanam di tempat tertentu. Biasanya kalau untuk ketenangan itu rumah tangga biasanya ditanam di tengah rumahnya. Dan bahkan pernah saya membongkar satu tumbal yang di dalam isinya ternyata kepalanya babi. Yang dikubur itu. Iya. Kalau ingin supaya memagari rumah, biasanya di depan di rumah ditanamnya tumbal itu. Itu. Nah, tumbal-tumbal ini kadang untuk numbali jembatan ada sendiri, ada numbalin sawah ada sendiri, numbalin kantor ada sendiri, dan tumbal itu tergantung pesanan jin yang diberikan wangsitnya kepada dukun. Kemudian nomor 8, menyuruh pasien mengurung diri di tempat yang gelap. Yang semi-semi bertapa, meditasi. Ini juga ciri di antara ciri sekian dukun. Kemudian nomor 9, memberi benda untuk dicelup ke dalam air lalu diminum. Yang ditulis merah itu saja. Ya macam-macam. Intinya itu tulisan biasanya kalau tidak dari tadi itu tintanya dicampur darah haid, atau mereka yang katanya ilmu putih pakai ambar, minyak ambar. Itu minyak yang mahal sekali itu. Satu botol itu bisa ada yang 15 juta, tergantung kualitasnya itu. Itu ditulis pakai memberi benda untuk dicelup. Ada di antara mereka yang ingin ujian lancar, dikasih. Bahkan tidak tanggung-tanggung, kertasnya suruh bakar, debunya suruh ngadon bersama teh di dalam teh. Supaya ujiannya lancar. Nanti dikasih pulpen. Pulpennya tinggal dijatuhin, nanti nibanin A, coret A, nibanin B, coret B. Udah. Nggak perlu belajar. Iya, nggak perlu belajar. Dia akan dapat ranking dan juga nilainya komlot. Inilah yang merusak pendidikan di Indonesia juga. Nah, yang terakhir, membakar kemenyan untuk mengundang pada waktu tertentu jin. 10 inilah secara ringkas, secara mudah bagi siapapun yang ingin membedakan antara ustadz dengan dukun. Ya, kalau di Indonesia ini kan dukun menurut istilah orang kampungnya. Paranormal menurut istilah medianya. Orang sakti menurut dunia persilatan dan padepokan serta dunia hitam. Orang pinter menurut istilah orang gobloknya. Nah,